Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 11 MIPA 3, yaitu Alifiana Yesa, Bilkis Basamah, Elviani Yasmin, dan Naila Zafira, akan menjelaskan tentang presentasi APBN dan APBD. Yang pertama ada APBN. Pengertian anggaran adalah sebagai suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada satu periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan. Artinya, kebutuhan keuangan untuk membiayai suatu kegiatan. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN merupakan salah satu perwujudan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan tahun 2020. APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. Adapun fungsi APBN, Anda pasti paham negara Indonesia tentunya sebagai sebuah negara yang berdaulat. Biasanya suatu negara memiliki 6 buah fungsi APBN yang harus dijalankan. Keenam fungsi ini dikaji dan dijalankan oleh Kementerian Keuangan antara lain fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi otoritas, fungsi perencanaan, dan fungsi regulasi. Yang pertama ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Yang kedua ada fungsi distribusi. Sesuai namanya distribusi. Fungsi ini bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada fungsi stabilitasi. Bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. Yang keempat ada fungsi otoritas, mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Yang kelima, ada fungsi perencanaan APBN, berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Dan yang terakhir, ada fungsi regulasi, digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Setelah kamu mengetahui fungsi disusunnya APBN bagi suatu negara, harus juga diketahui bahwa APBN memiliki tujuan yang mendasarinya. Tujuan ini tertera di undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Yang ketiga, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Yang keempat, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Dan yang terakhir, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Mekanisme penyusunan APBN. Yang pertama, pemerintah menyusun rencana APBN dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis. Yang kedua, pengajuan RAPBN oleh pemerintah kepada DPR. Yang ketiga, pembahasan RAPBN oleh DPR dalam masa sidang. Yang keempat, persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang. Jika tidak disetujui, pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Yang kelima, APBN dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Sumber pendapatan negara. Yang pertama ada pendapatan dalam negeri. Artinya, penerimaan yang sumbernya berasal dari kemampuan dalam negeri. Menurut UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang termasuk penerimaan dalam negara yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penerimaan perpajakan. Adalah semua penerimaan yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan. Yang kedua, ada penerimaan negara bukan pajak. Adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Lalu ada penerimaan hibah. Hibah atau pendapatan dari luar negeri merupakan hadiah dari negara-negara donor yang memberikan kontribusi dana untuk keberlangsungan proses pembangunan di dalam negeri. Hibah dicatat sebagai penerimaan pemerintah pusat yang diperoleh dari pemberi hibah dan tidak perlu dibayar kembali. Hibah dapat berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Hibah yang diterima.
Bentuk hibah bisa dalam bentuk uang, barang, jasa, dan atau surat berharga. Belanja pemerintah pusat memiliki berbagai macam tujuan. Yang pertama, melaksanakan pembangunan nasional. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, memperlancar roda perekonomian. Yang keempat, pembiayaan pengeluaran rutin dan pembangunan. Yang kelima, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Seperti yang sudah kita ketahui, belanja pemerintah pusat memiliki dua macam jenis pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan rutin yang sifatnya permanen dan terus-menerus. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, subsidi daerah otonom, bunga, cicilan utang, dan pengeluaran rutin lainnya. Adapun yang termasuk pengeluaran rutin lainnya seperti pengeluaran untuk surat menyurat, giro pos, biaya pemilu, dan subsidi-subsidi. Yang kedua, pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk pembiayaan proses perubahan, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Pada umumnya, biaya pembangunan tersebut sudah diprogram dalam daftar isian proyek daerah, atau DIPDA. Pengeluaran pembangunan semuanya diprogramkan dalam berbagai proyek di setiap sektor atau subsektor. Pengeluaran pembangunan sifatnya tidak rutin setiap tahun, tetapi bersifat temporer. Pengeluaran ini terdiri atas pembiayaan rupiah, pengeluaran pemerintah berupa barang-barang atau uang secara langsung, dan bantuan proyek, pengeluaran pemerintah berupa pembangunan unit-unit proyek. Lalu, ada kebijakan anggaran. A. Kebijakan anggaran berimbang. Ialah kebijakan anggaran yang jumlah penerimaan dari sektor migas, non-migas, dan pajak dengan pengeluaran pemerintah sama besarnya. Yang B. Kebijakan anggaran tidak berimbang. Dibedakan atas anggaran defisit atau defisit budget dan anggaran surplus atau surplus budget. Pada tahun tertentu, pemerintah pada umumnya mengalami surplus atau defisit dalam anggarannya. Defisit anggaran terjadi jika pengeluaran melebihi penerimaan dari pajak dan migas. Yang C. Kebijakan anggaran dinamis adalah anggaran yang selalu meningkat dibanding anggaran tahun sebelumnya. Yang D. Kebijakan anggaran defisit adalah anggaran dengan pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Dan yang terakhir yang E. Kebijakan anggaran surplus adalah anggaran dengan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran. Selanjutnya, apa sih pengaruh APBN terhadap perekonomian? Yang pertama, kita dapat mengetahui besaran GNP dari tahun ke tahun, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang kedua, industri-industri dalam negeri juga dapat berkembang karena masyarakat dapat ikut berinvestasi. Yang ketiga, bisa diketahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang atau jasa, serta yang lainnya, sehingga memperlancar distribusi pendapatan. Yang keempat, jumlah uang yang berada di masyarakat dapat diatur sehingga kestabilan keuangan atau moneter negara dapat terjaga. Yang terakhir, terbukanya bagi masyarakat untuk kesempatan kerja mereka, investasi negara, serta pembangunan proyek negara dapat terlaksana. Terbuka pula kesempatan lapangan kerja baru bagi masyarakat. APBD, pengertian. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dikatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Tujuan APBD. Yang pertama, membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. 2. Meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah. 3. Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Dan yang terakhir, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Fungsi APBD. 1. Fungsi alokasi. APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran, serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian. 2. Fungsi distribusi. APBD digunakan untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat daerah yang bersangkutan. 3. Fungsi stabilitasi. APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah.
4. Fungsi otoritasi. APBD memberi kekuasaan pada pihak yang berwenang untuk melaksanakan anggaran, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai APBD yang dibuat. 5. Fungsi perencanaan. APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 6. Fungsi pengawasan. APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sumber belanja daerah. Pengeluaran suatu daerah dapat berasal dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah, seperti honorarium PNS atau non-PNS, uang lembur, belanja beasiswa PNS, belanja pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak berkaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah. Contohnya seperti belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan, belanja bunga seperti pembayaran hutang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Selanjutnya, sumber pendapatan daerah. Jenis-jenis pendapatan daerah yang pertama ada dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Contohnya seperti pajak daerah yang meliputi PBB, pajak cukai, dan PPH. Lalu ada redistribusi daerah seperti perizinan mendirikan usaha, tempat rekreasi dan parkir. Lalu yang ketiga ada hasil dari BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah. Selanjutnya yang kedua ada dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Contohnya seperti dana bagi hasil pajak yang meliputi PBB dan PPH, lalu ada dana bagi hasil bukan pajak yang meliputi sumber daya alam, lalu ada dana alokasi umum sebagai pemerata kemampuan keuangan daerah, dan yang terakhir ada dana alokasi khusus untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional. Mekanisme penyusunan APBD. Penyusunan APBD berawal dari pemerintah daerah yang menyusun RAPBD atau Rancangan APBD dalam bentuk nota keuangan. Lalu, RAPBD yang telah disusun akan diajukan kepada DPRD untuk disidangkan bersamaan dengan pemerintah daerah. Jika RAPBD tersebut diterima, maka akan dibuat peraturan daerah dan akan dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan. Namun, jika ternyata RAPBD yang telah disidangkan ditolak, maka akan digunakan APBD tahun sebelumnya. Pengaruh APBD terhadap perekonomian. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang kedua, menjaga kestabilan ekonomi daerah. Yang ketiga, mampu mereduksi tingkat kemiskinan yang ada di suatu daerah. Yang keempat, memperluas kesempatan kerja. Dan yang terakhir, membuka lapangan pekerjaan dan investasi baru. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai APBN dan APBD. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.